MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Firianto. Ya, di video ini kita akan melanjutkan ya topik tentang bilangan ya. Kali ini kita akan membahas mengenai nilai tempat ya, konsep dari nilai tempat. Ya, jadi sebenarnya nilai tempat itu idenya ya, konsepnya itu bisa kita perkenalkan kepada siswa ya, kepada anak-anak ya, dengan beberapa alat peraga. Katakanlah kalau yang sekarang itu yang paling simple itu adalah block dance ya, dengan menggunakan block dance ya. Nanti kita lihat seperti apa sih block dance gitu ya kan. Nah, tapi kalau zaman dulu ya, zaman saya waktu kecil dulu itu diperkenalkan dengan batang lidi gitu loh ya. Jadi kalau satu lidi, dua lidi, tiga lidi sampai 10 lidi diikat jadi satu ya. Itu namanya puluhan gitu ya kan. Nanti kalau setiap kita ketemu 10 ikatan itu, 10 ikatan puluhan itu ditukar lagi jadi yang lebih besar lagi gitu ya kan, yang isinya 100 batang lidi gitu ya kan. Ya, ya. Sepertinya pengenalan konsep itu saya agak jarang ya di akhir-akhir ini. Ya, agak jarang diperkenalkan ya di generasi sekarang ya. Eh, kebanyakan kebanyakan ya, saya bilang tidak semua ya, kebanyakan langsung guru itu langsung fokus pada aturannya saja. Jadi angka yang paling terakhir adalah angka satuan, angka berikutnya di depannya adalah angka puluhan, berikutnya adalah angka ratusan ya. Jadi seperti aturan saja. Nah, ini yang saya bilang konsepnya nggak dapat gitu loh. Anak kurang bisa membayangkan gitu ya, bahwa eh, kenapa sih bahwa 23 ya, 23 lebih besar daripada 18 gitu ya kan. Nah, jadi nanti merembetnya kemana? Merembetnya ke aturan untuk bagaimana cara membandingkan dua bilangan. Oh, kita lihat yang paling besar nilai tempatnya. Kalau bilangannya bilangan puluhan sama bilangan puluhan. Kalau puluhannya udah kalah, misal nih 23 sama 15, puluhannya kan yang satu dua, yang satu satu ya. Kalau yang satu sudah lebih kecil ya, udah yang dua, udah pasti yang menang adalah yang dua gitu ya. Itu kan aturan ya, sekali lagi itu aturan. Tapi anak nggak tahu, nggak, cuma hanya ngafalin aturan aja gitu ya kan. Cuma ngafalin aturan saja, tapi sebenarnya nggak tahu konsep dasarnya tuh apa. Kenapa bisa dikatakan bahwa 23 lebih besar atau lebih banyak daripada 15 gitu ya. Ya, lebih besar lebih tepatnya ya. Kalau kita bicara bilangan, kalau kita bicara kuantitas objek ya, lebih banyak gitu ya. Nah, oke, ya, kalau di zaman sekarang ya, itu alat peraga yang cukup efisien, cukup cukup bagus ya dan simple adalah menggunakan block dance. Nanti teman-teman bisa searching seperti apa sih block dance ya. Sebenarnya bentuknya itu seperti, ya sebenarnya kubus-kubus. Kalau yang kubus-kubus ada yang kecil, kalau satuan kubus bentuknya ya. Kalau yang puluhan nanti bentuknya seperti ya balok ya, bentuknya balok, balok panjang. Nanti yang ratusan tuh kubus besar. Dulu saya punya ya, tapi masih ada, harusnya masih ada, cuma ya biasa kalau sudah disimpan istri nggak tahu di mana ya, daripada ribet lagi nanti ya, harus bongkar-bongkar nanti ya, aduh pusing lagi ya. Ya udahlah, karena urgent untuk mengajarkan ke Yusa waktu itu ya, ya udahlah, daripada saya bongkar-bongkar lagi ya, ya udah saya bikin aja lagi, tapi dengan bahan yang jauh lebih murah, ekonomis ya. Teman-teman juga bisa bikin ya, untuk mengajarkan anak-anaknya atau mengajarkan siswa-siswanya dengan apa sih ya, ini namanya kayak bahan apa ya, styrofoam atau apa gitu. Gini nih, pakai kertas juga boleh, cuma kalau pakai kertas kurang awet ya. Jadi ya ini perlu dikompakin. Misal satu sekolah, kalau misalkan teman-teman adalah guru gitu ya kan, kompakin nih satu sekolah. Misal ya udah, yuk kita bikin yang persegi, yang satuan ya, warnanya merah merah semua. Kenapa? Nanti akan nyambung terus konsepnya gitu loh. Jadi warnanya sama terus. Nanti kita akan lihat bahwa warna ini mempengaruhi siswa juga ya. Nah, kita bilang coba ini satu, dua ya, dua, tiga ya. Mungkin kalau anak-anak kecil mungkin karena belum mengenal persegi ya, persegi panjang atau apa, kita bilang aja kotak aja lah ya. Tiga kotak, empat kotak, lima kotak. Jadi kalau sampai 10, kalau misalkan kayak gini nih, kita bilang, nah kalau segini ngitungnya repot nggak ini? Repot ya kan.
Makanya biar nggak repot, caranya adalah gimana? Caranya kita adakan perjanjian nih, gitu aja. Jadi setiap 10 kotak kecil ini ya, kita tuker nih sama satu batang warna biru. Kenapa? Kenapa boleh ditukar ya? Karena ini sebenarnya satu batang warna biru nih isinya ada 10 kotak. Tuh, satu 2 3 gitu. Kita lalu susun ke atas gitu ya. Ada 10 merah gitu ya kan. Kita hitung lagi sama-sama, satu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu ya kan. Nah, kan nanti kalau misal nih daripada ada suruh suruh ngitung kayak gini nih, ya, misal segini nih. Ini kan sulit misal ya. 10 ternyata itu 20 kotak gitu ya. Lebih gampang mana dibanding ngitung yang ini. Kalau ini berarti ada 2 berarti 20 gitu ya. Ini namanya puluhan. Kalau ini namanya satuan ya. Kalau dua ini namanya dua satuan, dua ya, dua satuan itu dua. Kalau ini dua buah puluhan, kita katakan 20. Nah, sama kayak tadi. Kalau ini juga banyak kan susah juga ngitungnya ya. Jadi setiap 10 yang puluhan ini kita tukar satu satu keping ini ya. Satu keping ini yang isinya sebenarnya ada 100 kotak gitu ya kan. Ya sama-sama ajak anak-anak ngitung gitu ya kan. Ya jadi akan kebayang ya, jadi anak-anak akan kebayang bahwa oh, kenapa sih kalau 8 yang merah ini ya, 8 yang merah, katakan 8 merah ini dibanding satu biru ini masih kalah banyak dibanding satu biru ini. Kenapa ya? Ini kan sebenarnya 10 kotak, ini 8 ya, makanya jadi anak langsung kebayang, oh iya ya. Jadi ya biarkan anak-anak mencoba membuat dari sebuah bilangan ke block dance-nya, dari sebuah block dance ke bilangannya gitu ya. Jadi biar seru ya. Oke, contohnya saya kasih contoh di sini. Misal kita memberikan sekumpulan block dance ya, kita bilang kalau ini ada 3 gitu ya, lalu batang ini yang warna biru, itu ada satu gitu ya. Ya mungkin kita gambarnya yang simpel aja gitu ya kan. Nah, kan anak-anak udah tahu kan, sebelumnya kita perkenalkan bentuk realnya kan. Berarti berapa nih nilainya? Oh, ini nilainya adalah 13 ya. Ya, adik-adik juga bisa ya kan kembali memahami lagi, oh ternyata 13 ya. Jadi anak-anak bisa membayangkan 13 itu seberapa banyak ya, seberapa besar gitu ya nanti. Nah, oke, sampai dilancarin misal bikin lagi. Nah, sampai nanti termasuk bentuk yang seperti ini. Karena ada 2 tapi merahnya nggak ada. Nah, ini berapa? Kalau masih menyebut 2 ya, itu berarti masih kurang paham ya. Ingat, ini 2 tapi batang biru. Batang biru itu isinya sebenarnya satu batang 10 kotak. Jadi namanya puluhan. Jadi ini 20-an diterusnya 20 tulisannya ya. Ya, kenapa? Untuk membedakan dengan 2 aja. Kalau cuma 2 itu diterusnya 2 sendirian. Tapi kalau 20 nulisnya 2 belakangnya kasih 0, yaitu bacanya 20 gitu. Terus ya di drill terus sampai anak-anak tuh lancar paham ya, baru kemudian dari block dance ke bilangan, kemudian dari bilangan ke block dance ya. 15 coba gambar bentuk deh pakai block dance-nya. Makanya kalau perlu ya bikin ini cukup banyak ya, tapi kalau ternyata satu kelas cukup banyak siswa ya, boleh minta mereka memilih gambar, atau ya memilih gambar dulu boleh lah ya, atau menggambar ya nanti. Jadi 15, oh 15 itu berarti puluhannya satu, nanti satuannya ada 5. Nah, tuh kan. Ya jadi terus sampai ratusan juga masuk ya ke dalam latihan itu ya. Jadi nanti gimana dari sini ya menggambar ratusan ya, satu keping ratusan, lalu dua dua keping puluhan, lalu 4 keping apa satuan ya, itu apa, minta siswa itu menyebutkan ya. Dan juga sebaliknya dari bilangan ke bentuk block dance-nya. Nah, biasanya siswa-siswa itu akan
terutama siswa SD itu akan kesulitan kalau ya kayak tadi, misalkan membedakan antara 20 dan 2 ya. 20 dan 2, lalu misalkan 100 dengan 10 atau dengan 1 gitu ya kan, kadang-kadang masih sering salah membentuk block dance-nya ya. Belum lagi nanti kayak 103 ya, mereka kadang-kadang membentuknya 13 gitu ya kan. Nah, ini menarik, atau mungkin terbalik 31 ya yang mereka bentuk. Nah, jangan sampai lakukan latihan terus sampai siswa benar-benar paham, sampai anak benar-benar paham, bisa membayangkan dan bisa membentuk dengan lancar ya bilangan-bilangan tersebut dengan block dance, atau dari block dance ke bilangan-bilangan tersebut. Itu sangat penting sekali karena ini konsep nilai tempat ini nanti akan kepake terus di penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian ya. Dan ya pasti konsep ini mulai dari keterurutan aja udah terlihat kan peranannya kan. Jadi kalau membandingkan misal, nah sekarang kalau membandingkan ya nanti anak langsung tahu nih membandingkan, ketika membandingkan bilangan ya, membandingkan bilangan 24 sama 19 ya. Mereka kebayang walaupun ini besar ya, tapi ini cuma satuan. Kita ingatkan ya, ini kan merah ya, merah itu merah kotak kecil tuh 9 ya. Ini sedikit 4. Nah, tapi birunya ada 2. Dia punya biru 2 ya kan. Nah, dia punya biru 2, sedangkan ini punya biru cuma 1 ya. Jadi jauh lebih banyak 24 dibanding 19 ya. Ya, mungkin mengenai apa membandingkan ini, mengenai tentu kita tidak akan lepas dari bentuk ketaksamaan ya, tanda ketaksamaan. Ya, kita akan bahas di next sesi gitu ya, di video berikutnya ya, bagaimana sih cara menjelaskan konsep dari ketaksamaan ya. Oke. Ya, mungkin Bapak Ibu guru kalau yang menonton video ini ya, boleh sharing juga di kolom komentar ya, selama ini gimana cara mengajarnya, dan atau mungkin punya metode yang lain lagi, boleh di sharing ya, cukup menarik ya. Oke, demikian pembahasan kali ini mengenai konsep nilai tempat dan peranannya ya dalam apa? Dalam membayangkan kuantitas dari bilangan tersebut. Oke, sampai jumpa di pembahasan yang lainnya. Bye bye.